Dalam satu malam, semua pekerja hotel dan orang-orang yang ada di dalam bangunan menghilang. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. IDN Times pernah menulis hasil riset penelitian Durham University Inggris bahwa sekitar 15% populasi manusia bisa mendengar suara yang tidak berasal dari bumi atau suara yang tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya bukan hal yang aneh karena ada banyak misteri di planet kita yang masih belum terungkap. Apalagi semua agama memang mempercayai adanya dunia lain. Ngomong-ngomong soal hal gaib, video kita kali ini akan membahas beberapa tempat angker yang ada di Bali. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Taman Festival Bali. Berlokasi di daerah pantai Padang Galak, Desa Kesiman Petilan Sanur, Taman Festival Bali berada di puncak kejayaan pada tahun 1997 dan menjadi tempat destinasi paling terkenal di Pulau Dewata. Dengan banyaknya atraksi menarik dan pertunjukan megah yang dilengkapi kolam renang, kebun binatang, amphitheater, teater 3D, wisata alam, gedung pertunjukan, hingga gunung buatan yang bisa non-stop meletus. Luas taman bermain ini mencapai 8,98 hektar. Luas banget. Proyek pembangunannya memakan dana sekitar 1,4 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran dekade tahun 90-an. Saking megahnya, begitu terjadi krisis moneter di tahun 1998, pembangunannya langsung mangkrak dan bangkrut, sehingga akhirnya ditelantarkan sejak tahun 1999. Setelah terbengkalai selama lebih dari 20 tahun, tempat ini malah sekarang dikenal sebagai wisata horor. Karena keadaannya yang ditumbuhi oleh tumbuhan liar, akar, pohon, semak, dan juga dipenuhi oleh mural dan grafiti. Sepi dan memiliki aura yang tidak biasa. Semua pintu dan jendelanya juga sudah hilang. Gak cuman itu aja, di tahun 2012 lalu, tempat ini juga sempat mengalami kebakaran. Jadi bangunannya tinggal kerangka saja. Penyebab kebakaran sendiri dipercayai akibat adanya orang yang membakar sampah dan apinya terbawa angin sehingga tidak sengaja membakar bangunan ini. Ada banyak satwa dari kebun binatang yang ditelantarkan begitu saja. Misalnya di penangkaran buaya. Meskipun beberapa buaya sudah dipindahkan ke kebun binatang Surabaya, tapi katanya masih ada beberapa buaya yang ditinggalkan dan juga ada yang masih hidup dan mungkin beberapa sudah mati. Dan inilah beberapa foto penampakannya. Ada gedung teater yang dari depan mirip gerbang Jurassic Park dan ini bagian dalam gedungnya. Kalau ini tempat penangkaran buaya, dan ada juga danau buatannya. Airnya emang nggak kelihatan. Ini foto gunung buatan yang bisa meletus secara non-stop. Terus ada juga kafeteria yang sekarang sudah kosong. Nah, karena menariknya tempat ini, ada banyak ekspedisi horor yang datang untuk melakukan uji nyali. Dari banyak cerita dan juga pengalaman orang-orang yang pernah mengalami hal-hal mistis, yang paling terkenal adalah suara anak kecil yang sering tertawa. Ada juga sosok pria tua, berjanggut putih dan berpakaian serba putih. Dan ada juga pohon besar di bagian tengah taman yang dipercayai dijaga oleh sesosok wanita dan juga jin bertubuh besar dan berbulu lebat. Menurut beberapa orang-orang indigo, suatu tempat kalau sudah terbengkalai 3 kali 45 hari, biasanya akan langsung menarik makhluk-makhluk gaib. Ditambah lagi, aura tempat ini dikatakan sudah berwarna hijau, yang berarti penunggunya tidak terlalu ganas dan cukup bersahabat. Tapi kalau masuk ke bagian dalam taman, warna auranya sudah berubah menjadi merah, yang berarti ada makhluk lain yang ganas. Dan kalau bercampur hitam, itu berarti sudah ada tanda bahaya. Jadi disarankan untuk orang-orang yang ingin datang ke tempat ini tapi memiliki niat yang tidak baik, lebih baik dibatalkan saja. Kalau datang juga diharapkan untuk menghaturkan rarapan permen atau rokok dan meminta izin. Begitu juga setelah pulang dari tempat ini diharapkan untuk mencuci kaki agar tidak diikuti oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, ada beberapa fakta menarik. Di dalam ruang studio 3D, merupakan bekas kuburan korban kecelakaan pesawat Pan Am American Airways tujuan Hong Kong menuju Sydney
yang menabrak Gunung Tinga-Tinga pada 22 April 1974. Korbannya adalah warga Prancis, Australia, Kanada, Jerman, Cina, Jepang, Filipina, India, Amerika Serikat, Swedia, dan 2 warga Bali. Sehingga banyak yang melihat makhluk halus berperawakan bule di dalam gedung ini. Nah, di bagian luar taman sebenarnya ada monumen untuk mengenang kecelakaan pesawat tadi yang terletak dekat dengan Pura Campuhan Windu Segara. Beberapa orang terkadang mendengar suara gamelan dan senandung perempuan dari monumen ini. Lalu yang sangat mengerikan, di bagian penangkaran buaya, terkadang ada cahaya merah atau putih yang katanya merupakan leak atau leyak yang lagi berterbangan. Dan biasanya diiringi dengan suara perempuan. Untuk kamu yang ingin melihat video penampakan atau ekspedisi yang dilakukan oleh beberapa tim, kalian bisa langsung nonton di channel YouTube IDN Times dan Fury Harun. Nah, kenapa taman ini tidak dihancurkan? Karena ternyata menghancurkan taman ini akan sangat rumit dan juga memakan biaya yang sangat besar. Jadi, itulah kenapa pada akhirnya hanya ditelantarkan. Tempat kedua, Ghost Palace Hotel, atau nama aslinya Puncak Indah Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort. Dilihat dari drone, bangunan ini sangat-sangat luas, sekitar 5 hektar dan berisi 141 kamar tamu. Kalau nggak hati-hati masuk ke dalam sini, kalian bisa tersesat. Berlokasi di kaki gunung di kawasan Banjar Adat Pekraman Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, bangunan hotel ini menarik rasa penasaran karena asal-usulnya yang sangat misterius. Tidak diketahui siapa pemiliknya. Teori yang berkembang di masyarakat, kemungkinan ini adalah proyek milik Tommy Soeharto yang dibangun di tahun 1990-an, namun gagal diselesaikan karena terlibat skandal yang menyebabkan dia masuk penjara di tahun 2002. Tapi bukan orang Indonesia namanya kalau tidak ada cerita mistis. Dalam satu malam, semua pekerja hotel dan orang-orang yang ada di dalam bangunan menghilang secara misterius. Ada juga yang bilang terjadi banyak kecelakaan saat konstruksi bangunan yang akhirnya menewaskan banyak buruh dan menghantui tempat ini. Meskipun ceritanya hanya dari mulut ke mulut, warga sekitar sangat percaya dan tidak mau terlibat atau masuk ke dalam area ini. Benar-benar menjauhi lokasi ini. Supir taksi bahkan menolak untuk mengantar penumpangnya masuk ke dalam gerbang karena menilai tanah ini dikutuk. Bangunan hotel sendiri sudah lama terlupakan, terletak di atas lahan padi yang tersembunyi. Keberadaannya baru kembali ditemukan oleh seorang YouTuber bernama Jacob Laukatis pada tahun 2015, yang akhirnya kembali membuat hotel terkenal. Dan ini beberapa foto bangunannya. Ada patung-patung ular raksasa, lumut di lantai marmer dan karpet, beberapa lantai yang masih berpasir, dan juga tempat yang sangat lembab dan gelap. Kebanyakan pengunjung menyaksikan penampakan yang sama. Sesosok wanita dengan rambut pendek yang seringkali menggoda para laki-laki yang lewat. Dan kalau malam, sering ada suara bising dari dalam bangunan seolah-olah ada aktivitas dan orang di dalam bangunan. Jadi bangunan kosong ini seolah-olah ada penghuninya. Awalnya pengunjung bisa masuk ke dalam bangunan dengan membayar uang 10.000 ke penjaga. Tapi kabarnya akses ini sudah ditutup karena terlalu ramai orang yang datang. Dan lagi-lagi tempat ini dulu sempat juga menjadi tempat ekspedisi beberapa YouTuber. Salah satunya List One Production. Kalian bisa nonton langsung penampakan apa saja yang mereka lihat dalam bangunan ini. Nah, untuk kamu yang ingin mengunjungi tempat-tempat ini, jangan lupa untuk selalu menjaga tata krama dan juga berlaku sopan. Itulah tadi 2 tempat mistis yang ada di Bali. Kalau kalian punya tempat-tempat mistis lain yang ingin kita bahas di Ruang Gelap, silahkan tulis di kolom komentar bawah. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.